Kalau dalam Islam sendiri ini, dari agama saya sendiri, dalam Islam menyatakan jika ada seseorang yang mengaku bisa melihat jin atau hal goib secara bentuk aslinya, maka bisa dipastikan dia keluar dari Islam. Syahadatnya harus dipertanyakan lagi. Oke. Gitu. Bahkan setegas itu, mau kiai, mau ustadz atau siapapun itu yang ngaku bisa ngelihat jin, itu syahadatnya perlu dipertanyakan. Tetapi Anda pergi ke rumah orang sana sini membuka, oh ini gak bagus. Anda itu bukan hakim, bro. Ya, Anda itu bukan hakim. Harus mengatakan ini bro. Ya, borek. Ya. Saudaraku, itulah tadi ucapan si Nak Percil. Dia mengucapkan ketika ada seseorang melihat jin, maka syahadatnya dipertanyakan. Saudaraku, itu artinya ketika Anda berbicara seperti itu, Anda mengubur jasadmu sendiri. Itu artinya Anda sedang menggali kubur untuk Anda kuburkan jasadmu itu sendiri. Itu paribahasanya seperti itu. Maka di dalam ulama-ulama salaf, di pondok pesantren yang sudah sepuh-sepuh banyak sekali saudaraku, para kiai, para asatid, khususnya mbah yai sepuh, itu banyak sekali bro, banyak sekali, ya kan? Maka saya di sini tidak akan menyebutkan pondok pesantren, ya kan? Di Jawa Timur tuh ada pondok pesantren yang begitu besar, dahsyat, banyak santrinya. Ada salah satu, beliau setiap hari Selasa tidak mengajarkan santrinya, boten mulang beliau. Tetapi hari Selasa beliau itu mulang porot jin. Setan merah, Nak Percil, Anda itu kalau berbicara itu harusnya sadar dong. Ya, harusnya sadar. Ketika Anda bilang seperti itu artinya Anda akan melukai para mbah yai sepuh yang sudah mengajarkan seperti itu. Dalam artian hari Selasa mengajarkan jin. Bahkan Gus Bah sendiri saya pernah mendengarkan langsung ya. Pernah Gus Bah itu ngimami jin. Bahkan pernah disuani jin. Nah ini ketika ucapanmu kita benturkan, seandainya orang yang melihat jin, maka seadanya dipertemukan. Bro. Ilmu tuh, mohon maaf ya, ini mungkin hikmahnya kedepannya sampean ini belajarnya mungkin lebih giat, ben gak belajar sulap toh. Kalau belajar sulap tuh akhirnya seperti ini, bento, ya bento. Ahli sulap belajarnya sulap, ojo nyerempet agama sing sampean gak begitu paham, apalagi gak pernah sampean pelajari sebelumnya. Ini akan mengakibatkan blunder. Ketika sudah blunder saudaraku, tidak lain tidak bukan yang kau hantamkan akan kembali terhadap dirimu sendiri. Mohon maaf, kayak Anda ini biasanya melihat air kobokan dari bekas tangan saya. Misal saya kan habis makan misalnya, kobokannya tak buat basuh gini. Itu kau melihat, waduh, samudra air Hindia begitu besarnya. Padahal bekas kobokanku bro. Dalam konteks ini apa? Anda dicerna dulu. Belajar agama yang benar. Kalau Anda belajar sulapnya terlalu benar, maka seperti ini. Orang yang melihat jin maka syahadanya dipertanyakan. Justru saya malah dalam pikiran saya terbalik. Apakah syahadat Anda itu perlu disyahadatkan lagi? Allah karim, Allah karim. Makanya Anda itu jangan belajar sulap toh. Sekali-kali tempo suan-suan kiai sepuh. Ada nggak mbah yai itu yang ngimami jin? Yang di Jawa Timur, tidak saya sebut ya. Itu ada mbah yai setiap hari Selasa. Ya setiap hari Selasa beliau mulang jin. Santri ini para jin. Lah ketika Anda bilang seperti itu, apakah syahadatnya perlu dipertanyakan lagi? Matamu sempal kono. Ketika kita itu berbicara tentang oknum, ya semuanya pasti ketika melakukan penipuan ya oknumnya. Jangan embel-embelnya. Lah emangnya, ya kan?
terus sulap wongnya apik kabeh kan enggak, kan ada oknum sulap yang penipu juga ada. Oknum dukun yang penipu juga ada. Oknum kiai yang melakukan kesalahan juga ada. Namanya manusia, bro. Tetapi pembicaraanmu itu sudah sangat blunder terhadap Anda sendiri. Bisa jadi ini somasi yang paling dahsyat untuk Anda nantinya. Jangan berbicara yang tidak di kapasitas Anda. Jangan keluar Jangan keluar dari rel apa yang Anda bisa. Kisahmu sulap, bongkar sulap. Kan dulu saya sudah, ketika saya live, saya itu setuju dengan Anda ketika Anda membongkar pukul, gak mempan dipukul, gak mempan, terus Anda perhatikan. Saya juga setuju. Yang tidak saya setujukan adalah Anda menjustifikasi seseorang dengan tidak ada kapasitasnya di dalam diri Anda seakan-akan hakim. Kalau Anda ingin membongkar pesulap, bongkar aja. Sulap-sulapnya ini saya bisa menghilang, bongkarannya seperti ini. Bukan mendatangi seseorang, siapa, ini penipu nih. Ini gak baik ini. Bro, kalau bicara tentang oknum, ya, berbicara tentang oknum, siapapun yang melakukan kejahatan, ya oknumnya yang dibahas, jangan embel-embelnya. Oknum dokter yang melakukan kesalahan juga banyak. Oknum dokter yang melakukan malpraktek banyak, aborsi banyak. Begitu loh ya. Cerdaslah dalam berpikir, berimbanglah dalam menanggapi masalah ini. Jangan terus seenakmu sendiri, saya nendasmu. Ini opsi pertama saya. Yang kedua, saya harus memberikan secara berimbang. Mungkin Sinak Percil ini memberikan statement seperti itu, ya, saya mungkinkan biar orang-orang ini pada tidak halu gitu loh. Bener nggak Percil? Biar nggak pada halu. Jangan sedikit, oh itu jin, ya kan? Kelihatan ada gelebek-gelebek, oh itu jin. Ya mungkin harapannya dia seperti itu. Ini ketika saya husnudhoni, bukan cara suudhoni. Ketika saya husnudhoni pembicaraan Sinak Percil ini, jangan sedikit bilang ketemu jin, nanti lama-lama halu. Nah, dari sinilah saya memberikan perimbangan, berita berimbang. Tetapi ketika Anda berbicara seperti itu namanya akan mengenai semua perasaan orang. Apalagi ketika mbah-mbah sepuh yang ngajar karo jin, ya kan, Gus Bahak sholat dimakmumi jin. Bahkan banyak sekali ya, bahkan di daerah Pati Blora itu dulu ada cerita yang valid, soreh ya, sikoh. Itu ada Mbah Yai ketika mau tindakan ngaos dihadang oleh santri dari jinnya. Si keluarga nggak ada yang tahu loh, Bah itu siapa tadi yang Anda ajak bicara? Itu tadi santri saya dari golongan bangsa jin. Memang tidak semua orang itu melihat jin, tetapi ada orang-orang khusus yang diberikan pertolongan oleh Allah, yang diberikan oleh kekuatan bisa melihat jin. Gak semua orang. Tetapi sampai jangan menjas gitu loh, tek-tek ya. Jadi Anda itu jangan menjas ketika ada seseorang melihat jin, seadanya dipertemukan. Kita itu kalau berbicara oknum, siapapun kalau melakukan kesalahan ya kita counter. Oknum dukun yang melakukan penipuan juga salah, banyak. Oknum dokter malpraktek aborsi juga banyak. Jangan disudut pandangkan, bro. Apalagi ketika saat ini Anda memproklamirkan dukun kalau gak nipu cabul, hati-hati cangkemmu. Cangkemmu hati-hati. Zaman biyen sebelum ada dokter, siapa dukun? Dukun itu baik, bagus. Tetapi ketika ada dukun melakukan penipuan, oknumnya itu yang Anda serang. Jangan, paham gak maksud saya? Anda belum pernah bertemu orang-orang mungkin yang seperti itu. Ya, saya ini kan memberikan berita perimbang, tapi kudu ngamuk sidik itu enggaknya ada semua. Untuk pesulap merah, saya ingatkan lagi, jangan berbicara di luar kapasitas Anda. Jangan berbicara yang tidak Anda kuasai dalam ilmu itu. Ketika Anda menguasai ilmu sulap, kuasailah ilmu sulap itu. Bongkar gak masalah, itu hak Anda. Kalau hanya untuk edukasi, kita dukung. Tetapi jangan berbalik arah. Jangan hanya gara-gara netizen Anda dibobong terus Anda lupa diri, ya. Membongkar trikmu itu gak apa-apa, kita dukung, bagus itu. Tetapi Anda pergi ke rumah orang sana sini membongkar, oh ini gak bagus. Anda itu bukan hakim, bro. Ya, Anda itu bukan hakim. Harus mengatakan ini.
Ini bener. Ya apa rek? Ya, semoga ini semuanya ini dalam rangka belajar. Ingat, saya ingatkan sekali lagi, jangan pernah berhenti untuk belajar. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Belajarlah sampai Anda ke liang lahat. Anda mati pun akan dikasih pelajaran oleh Mu'tin. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa gini-gini dan seterusnya. Mungkin ini adalah bentuk teguran somasi bagi pesulap merah supaya meningkatkan lagi belajarnya. Jangan hanya belajar sulap toh, agama pun harus dipelajari sedikit-sedikit, insya Allah menjadi bukit. Kesalahan seseorang yang dilakukan saat ini bukan berarti fatal untuk kedepannya, akan tetapi kesalahan yang dilakukan saat ini bisa menjadi hikmah perenungan apa yang masa depan kita jalankan, supaya kita bisa berhati-hati dan waspadalah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.